panggilan untuk hidup kudus. Di panggilan untuk hidup kudus ini kita memasuki kekudusan menjadi hal yang penting bagi setiap warga kerajaan Allah, karena hal ini merupakan identitas, Bapak Ibu ya, ingat ya, identitas dan karakter dari setiap perwakilan kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Jadi kekudusan itu identitas kita, Bapak Ibu. Saya sedikit share sedikit tentang diri saya. Sekarang umur saya 46, Bapak Ibu. Di umur 30 tahun itu saya salah satu pendiri, mungkin Bapak Ibu belum tahu ya, ada yang tahu ada yang belum, salah satu pendiri klub malam juga di Bandung. Umur 30 tahun, ya saya ya. Umur 30 tahun. Mengejar keduniawian. Umur 35 tahun, puji Tuhan. Berintis gereja. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Gitu. Umur 30 tahun, saya mengejar hal-hal yang membuat saya senang. Berarti bukan kekudusan yang saya kejar kan, tapi mungkin apa ya, harga diri saya mungkin ya, kesombongan saya ya. Saya senang dengan barang-barang mewah. Saya senang dengan berbau yang pujian dari orang. Senang. Umur 45, merendahkan hati. Puji Tuhan, Tuhan. Jadi hal-hal kekudusan itu kita bisa lakukan. Bahkan saya nggak sebut nama ya, mungkin orang tersebut juga lagi tersenyum. Waktu umur 25 tahun saya ke Jakarta juga ada orang tersebut di sini. Ada. Jadi panggilan kita itu, Bapak Ibu ya, bukan hanya kita tidak minuman keras atau kita tidak berjudi atau apapun itu, tetapi panggilan untuk hidup kudus itu kita harus ubah identitas kita juga. Amin. Ubah karakter kita juga, kita ubah. Salah satu yang paling kenal cukup lama di sini mungkin Pak Kris. Mungkin Pak Kris juga akan terkaget-kaget ya, 10 tahun yang lalu kita merintis Rock Cianjur ya Pak Kris ya. 9 tahun yang lalu kita merintis Rock Cianjur. Dengan saya sekarang lumayan berubah kan Pak Kris. Dari berat badan maksudnya Pak Kris ya. Dari berat badan, dari visi misi hidup, dari kebiasaan hidup. Jadi kita akan percuma Bapak Ibu ya, kalau kita ke gereja, kita hanya menjadi follower aja. Saya dulu duduk di pojokan, sekarang duduk paling depan. Kenapa? Karena saya ingin memuliakan Tuhan. Tuhan. Jadi panggilan-panggilan kita tuh, kita harus perbaharui. Identitas kita tuh harus kita perbaharui untuk maju ke depan. Bukan di belakang, mengenang masa lalu terus. Kalau saya mengenang masa lalu terus, saya akan kembali ke Bandung, saya akan kembali ke Jakarta. Saya akan ribut terus sama istri saya, nggak beres-beres. Tapi kita harus rubah identitas kita. Saya ada terberkati banget dengan kesaksian, apa saya sebut ya, janganlah. Orangnya nggak ada masalahnya, belum izin. Kemarin dia bilang hari Jumat di kantor saya, dia bilang begini, Koking, mama saya, mereka papanya menikah, bercerai enggak, tapi papanya sering ninggalin mamanya. Ninggalinnya sehari, enggak, berapa? 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Tapi yang luar biasanya apa coba? Papa kamu, pasti sebulan ya di Cianjurnya kata saya, kalau udah setelah ninggalin mama kamu. Enggak, cuma sejam 2 jam. Wow. Kebayang ya, saya aja yang orang lain yang mendengarnya, itu isi hati istrinya seperti apa gitu. Tapi tahu, istrinya tetap suaminya sebelum datang itu dia menyiapkan yang terbaik. Dia berpakaian yang tercantik. Dia masak masakan yang terbaik katanya. Tahu apa yang mau saya omongin di sini? Identitasnya dia nggak rubah. Anak Tuhan, amin. Nah, kita di sini semua anak Tuhan. Jangan kita rubah pas udah di gereja aja 2 jam
Anak Tuhan, udah keluar gereja, bukan saya yang ngomong ya. Dengan kita rubah identitas kita, setelah kita keluar gereja, ya berubah lagi kita seperti awal. Jangan, karena kita nggak merdeka hidupnya. Kita akan sulit sekali melihat Tuhan secara utuh di dalam hidup kita. Kita nggak akan ngerti rencana-rencana Tuhan. Kita akan gagalkan rencana-rencana Tuhan. Karena siapa? Karena kita sendiri. Yang harusnya kita bekerja lebih keras, tapi karena kita malas, kita gagalkan rencana Tuhan tuh. Amin. Yang harusnya tahun depan kita bantu orang lain, akhirnya kita nggak bantu orang lain. Kenapa? Karena kemalasan kita. Kita ubah identitas kita, anak Tuhan menjadi anak pemalas. Kalau dalam dunia kerja, saya bisa rubah identitas diri saya, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa rubah. Amin. Dulu umur 30 ya hubungannya pasti dengan alkohol, dengan apa. Ngerti saya, distribusi alkohol di kota Bandung. Paham saya. Umur 35 door to door sama pabrik dan jiwa. Lagu asalnya lagu duniawi dirubah di mobil jadi lagu yang seperti tadi. Gitu. Jadi Bapak Ibu tolong ya buat kita semua, yuk kita di tema bulan Juli ini tentang panggilan untuk hidup kudus. Bukan hanya mulut kita yang harus kudus, bukan hanya telinga kita, tapi semua yang ada di diri kita. Semua yang kurang rajin menjadi rajin, yang asalnya cemberut terus menjadi tidak cemberut. Saya 10 tahun, 9 tahun yang lalu Pak Kris tahu lah, saya duduk di pojokan ya Pak Kris ya, diam aja, memisahkan diri dengan orang lain. Kata saya, ngapain itu orang joget-joget, nggak berubah juga kan? Tapi ternyata setelah saya berusaha memasuki hal rohani di situ dengan Tuhan di situ, berubah juga. Jadi jangan tolak diri kita bahwa kita bisa menjadi seperti Kristus. Amin. Amin. Anak muda, amin. Ya. Jadi identitas dan karakter kita itu harus kita munculkan sesuai dengan versinya Tuhan, bukan versinya kita. Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan manusia tidak kudus di hadapan Allah. Namun darah Yesus tercurah, darah Yesus yang tercurah. Kita uang tercurah aja udah repot. Ini Yesus sudah darahnya tercurah loh, untuk menyucikan dan mengkuduskan setiap manusia dari dosa. Sehingga orang yang percaya dengan iman dikuduskan oleh darah Kristus. The call to be holy berarti menjalani hidup yang telah ditebus oleh darah Kristus dan mempertahankannya. Mempertahankannya Bapak Ibu ya, dengan sikap yang takut dan gentar akan Tuhan. Jadi sudah sadar hidup kita ditebus oleh darah Kristus, kita harusnya menjalani hidup ini dengan takut dan gentar. Bukan takut dan gentar gak ada makan besok, tapi takut dan gentar bahwa kita kalau hidup kita tidak kudus, bahwa hidup kita tidak bekerja secara maksimal, bahwa hidup kita tidak berpikir secara Kristus. Itu harusnya kita takut. Ini kebanyakan kita takut diomongin orang lain. Tuh, kita takut kalau kita nggak terlihat cantik, kita nggak terlihat ganteng, kita takut itu. Tapi kalau untuk datang ke gereja, untuk hidup kudus, untuk tidak berusaha mendorong orang lain, kita terkadang nggak takut, nggak gentar, biasa-biasa aja. Nah, kita ubah identitas kita sekarang. Mulai bulan Juli ini, kita ubah. Saya anak Tuhan, tetap anak Tuhan, amin. Saya pemenang, tetap pemenang, amin. Saya siap berkorban untuk Tuhan, siap berkorban untuk sesama, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita nggak sia-sia Bapak Ibu, kita bergereja, kita berkomsel, kita nggak sia-sia. Next, kita masuk ke firman Tuhan, ke tema. Karena tolong di next. Di 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 19, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi kalau kita taat, kita ngerti kapan waktunya kita tidur. Amin.
Kapan waktunya kita berdoa, amin. Kapan waktunya kita bekerja, kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita menabung. Jadi taat tuh bukan hanya di dalam gereja aja, 2 jam di sini, bukan Bapak Ibu. Tapi di kehidupan kita sehari-hari, Senin sampai Senin. Konsisten. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tadi Pak Arifin bilang, anjing hitam dan anjing putih. Kalau kita kasih makan terus hobi kita, ya kita akan menjadi anjing hitam. Akhirnya kita kalah dalam dunia ini, dalam pekerjaan, dalam masa depan kita, dalam kita membangun rumah tangga kita akan kalah. Kenapa? Karena kita memberi makan daging kita. Yuk, jadi kita sama-sama belajar menurunkan hawa nafsu kita. Tadi saya bilang kan, saya dulu senangnya dipuji. Saya dulu senangnya divalidasi sama orang lain. Senang banget. Makanya dulu 10 tahun yang lalu saya bikin FB. Tujuannya biar saya banyak divalidasi sama orang lain. Nah, sekarang kita harus paham bahwa hawa nafsu yang membuat kita dipuji-puji oleh manusia itu adalah sia-sia. Lebih baik kita menjalankan perintah Tuhan, firman Tuhan, lakukan dengan taat dan konsisten, amin. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, semuanya. Sama seperti Dia, Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi seluruh hidup kita, tubuh kita ya harus kudus Bapak Ibu. Bukan hanya mulut kita, tapi mata kita, telinga kita, terutama hati dan pikiran kita harus kudus. Jangan terbersit sama sekali bahwa hidup kita untuk memanfaatkan sesama kita atau untuk membohongi sesama kita. Ya, kita mau ke gerejanya udah lama pun kita akan susah untuk kenal Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak berusaha kudus. Kita nggak berusaha menjalani hidup ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Ada orang yang bilang, saya ngerti sih keinginan Tuhan, tapi kenapa saya tidak bisa menjalaninya? Karena kita nggak bergaul dengan Tuhan. Karena kita nggak bergantung pikiran kita sehari-hari dengan Tuhan. Kita bergerutnya dengan apa? Dengan pikiran-pikiran kita yang membuat kita senang aja. Kita senang bergaulnya dengan lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung kita untuk berubah menjadi lebih baik. Udah tahu jelas-jelas misalkan mabok salah, ya kita main sama orang mabok, ya sama aja. Udah tahu jelas-jelas judol misalkan salah, kita main sama orang judol. Udah jelas-jelas kita harus bisa menabung dalam bekerja, tapi kita main dengan orang-orang yang boros. Udah jelas-jelas bergosip itu nggak baik, malahan kita senang dengan yang bergosip. Nah, kita harus rubah, harus putus kontak dari situ. Saya bisa lepas dari dunia malam ya karena saya putus kontak. Amin. Putus kontak. Saya semua delkon hal-hal seperti itu. Waktu merintis gereja di Cianjur, wah repot banget karena bukan sesuatu yang terbiasa kan sayanya kan. Itu sesuatu yang baru bagi saya. Tapi kita mau berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Ada hasilnya kan? Tepuk tangan untuk Tuhan. Proses yang kita jalani itu pasti ada maksud dari Tuhan. Rencana-rencana Tuhan. Tinggal kita sebagai apa? Sebagai anak Tuhan, memulainya aja dari nol. Mulai dari nol. Langkah 1. Yang biasa bergosip, sehari gak bergosip kan gitu kan. Sebulan gak bergosip, langkah 2 berarti kan. Udah terbiasa tuh. Gosip-gosip gak masuk ke hidup kita, ke pikiran-pikiran kita. Yang kita dalam sebulan 2 bulan itu kita biasanya bergosip di telepon, sekarang kita bacanya firman Tuhan, pendeta khotbah, lagu-lagu pujian. Awalnya gak enak tuh, pasti sesuatu yang asing kan. Tapi bulan ketiga kita udah mulai terbiasa kan. Nah, akhirnya Tuhan masuk dalam hidup kita. Saya suka nggak suka dulu, saya pernah ini juga kan, sehari itu dengar khotbah pendeta itu bisa 10 kali, 8 kali. Nggak masuk semua sih, cuman saya berusaha dengar gitu. Kenapa? Karena saya ingin berubah. Amin ya Bapak Ibu ya. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, kita tuh menumpang Bapak Ibu di dunia ini. Jadi tuan rumahnya ya Tuhan Yesus. Namanya kita menumpang ya, berarti kita harus hidup secara tuan rumah. Tuan rumah kita Tuhan Yesus ya. Jadi kita jangan bilang ke sesama kita, kamu nggak tahu diri. Sebenarnya kita juga nggak tahu diri. Udah numpang hidup kita ya, hatinya dari Tuhan, pikirannya dari Tuhan, tapi gaya hidupnya, wow, ya kan? Hidup kita dari Tuhan, semua dari Tuhan, kepintaran kita dari Tuhan, tapi hidup kita nggak mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Ya gimana? Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, dengan darah yang mahal. Bapak Ibu punya anak di sini, ingin anak kita disekolahkan sampai kuliah atau sampai SMK dengan biaya yang masih sedikit, betul? Uang makannya, biaya hidupnya, belum amarahnya dan sebagainya. Kita berharap setelah anak kita lulus SMK atau lulus kuliah, kita berharap anak kita nurut kan sama orang tuanya kan, menjadi anak yang berprestasi ke depannya, menjadi anak yang takut akan Tuhan, mempunyai pekerjaan yang layak. Itu yang kita ingini kan? Ya sama seperti Bapak kita yang di sorga. Mengingini kita tuh seperti itu. Ada orang penjangkauan tuh susah katanya. Enggak, selama kita kudus gak susah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, saya nggak pintar ngomong, nggak usah pintar ngomong. Dengan hidup kamu yang kudus aja orang bisa lihat kok. Kamu pengikut dunia atau pengikut Tuhan? Bayangkan Bapak Ibu, di setiap diri kita udah hidup kudus, hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Satu aja dari 100 jemaat ini, satu orang, 1 tahun, 1 murid kan? Berarti tahun depan berapa murid kita? Jemaat kita di sini 200. Tahun depannya lagi berapa? 400. Tahun depannya lagi berapa? 800. Amin. Jadi jangan salahkan karena mungkin agama Kristennya sedikit di Cipanas, bukan. Ya karena kitanya belum hidup sepenuhnya dengan Tuhan. Kita nggak berusaha mempertanggungjawabkan hidup kita kepada firman Tuhan. Ada kisah banyak orang tua yang mewarisi kan, anak-anaknya kan, toko, rumah. Ini buat anak saya yang pertama, rumah. Ini buat anak saya yang kedua, rumah. Tapi rupa orang tua mewarisi apa? Firman buat anaknya. Enggak menjadi contoh Kristus di dalam rumahnya. Tapi yang diingat apa? Rumah, ruko buat anaknya, kepintaran, sekolah yang tinggi setinggi-tingginya. Tapi orang tuanya nggak mencerminkan Kristus di dalam rumahnya. Cita-citanya menjadi anak yang takut akan Tuhan, sedangkan orang tuanya nggak takut akan Tuhan, nggak punya mesbah keluarga, nggak punya mesbah doa. Ya bagaimana? Anak kita mau menjadi kudus seperti Kristus, sedangkan kita orang tuanya sendiri masih sibuk dengan hal-hal duniawi yang masih meributkan hal-hal mama capek kerja, papa capek kerja, udah kamu diam aja, hal-hal seperti itu. Seharusnya biarpun kondisi ekonomi kita misalkan pas-pasan dan sebagainya, kita depan anak tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Amin. Kenapa? Karena jerih lelah kita ya, kita berjuang untuk Tuhan dan untuk keluarga kita. Jangan raut wajah kita tersampaikan, ketidaksukaan kita tersampaikan kepada anak kita. Nah itu salah satu ciri kalau kita kudus. Jadi kudus itu bukan hanya masalah rokok atau minuman keras atau apa lagi tuh, perzinahan atau judol atau apa, bukan itu aja. Terkadang muka kita pun mencerminkan kita kudus atau tidak. Kalau pernah ada jemaat namanya Alit di Sukabumi, Bapak Ibu. Ini saya baru kemarin komsel hari Jumat. Alit tuh di Sukabumi. Dia ojek online, Grab. Itu luar biasa Bapak Ibu. Saya kenal dia udah setahun. Keadaan hujan, keadaan
hujan atau apapun, tertawa gitu orang. Tertawa. Nggak ada uang pun tertawa dia. Aduh, papa saya sakit, dia sambil tertawa, papa saya sakit. Tapi puji Tuhan, saya masih bisa komsel. Aduh, saya pelanggan dapat cuma 2 hari ini. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan pelihara saya. Tangan dong. Itu udah kudus loh hidupnya. Betul nggak? Iya. Kenapa ya jemaat di Sukabumi ribut-ribut mulu? Lihat dong saya nggak punya uang juga, saya nggak pusing gitu. Karena Tuhan pelihara saya. Sambil tertawa. Makanya saya foto di jemaat Rock Sukabumi, Riki sama Yuli kan ada kan, saya foto sama Alit tuh. Kalau kalian lagi bete, lihat saya sama Alit aja, kata saya. Takutnya lihat Tuhan kejauhan, lihat Alit aja. Hidupnya yang serba pas-pasan pun, dia tetap bersyukur. Dia tetap tersenyum. Dia nggak mengeluh. Waktu Google Map kemarin salah ngasih titik tuan rumahnya, dia nggak mengeluh. Dia tanya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Puji Tuhan akhirnya ketemu. Nggak marah loh. Lah saya yang datangnya salah juga, saya juga kan Google Map salah kan. Waduh gimana nih, kata saya, kamu ngasih, udah ngeluh tuh saya. Udah nggak kudus tuh saya. Mau datang komsel, pimpin komsel. Udah ngeluh sama tuan rumah, pertanyaan saya kudus gak? Enggak. Udah ngomel. Saya kalah sama si Alit. Enggak dia. Makasih. Wah, luar biasa. Jadi saya percaya ya, kita semua di sini bisa menjadi berkat. Bukan hanya lewat uang kita, tapi lewat senyuman kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Next. Sorry. Next, tolong. Next. Diciptakan untuk hidup dalam kekudusan. Di Filipi 2 ayat 5-8 bicara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Bapak Ibu, saya sangat terberkati ya dengan perintisan gereja di Cipanas, di Cianjur, bahwa yang kita harus pertahankan itu hanya firman Tuhan, hanya Tuhan di dalam hidup kita. Makanya saya selalu bilang di khotbah saya, yang paling kudus itu ya kita semua. Kita belajar mengejar kekudusan. Bukan berarti yang khotbah pendeta di sini yang paling kudus, enggak. Tadi saya udah mengakui kan. Di Komsel kemarin di Sukabumi yang paling kudus siapa? Alit, bukan saya. Kenapa? Karena dia datang dengan senyuman. Dia datang dengan damai sejahtera. Dia datang dengan sukacita. Saya datang dengan mengeluh. Jadi malahan saya pengen nanti boleh Pak Abe itu di flyer juga, jangan gambar pendetanya doang yang gede, semua foto ada. Kenapa? Karena kita semua pelayan. Bapak Ibu yang datang ke sini tuh lagi melayani Tuhan juga. Enggak lebih hebat saya lebih hebat dari Bapak Ibu, enggak, semua sama. Semua sama, amin. Di mata Tuhan tuh kita yang melakukan firman Tuhan itu yang luar biasa. Ya. Uang kita tuh nggak bisa mengubah orang. Uang perkataan kita tuh nggak bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah kita tuh ya kita sendiri dan firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, kita harus bisa mengambil rupa seorang hamba, Bapak Ibu, amin ya. Bukan bos. Kalau kita mengambil rupa diri kita bos, merasa diri kita benar, bahwa kita harus ikuti semua perintah kita, ya kita balik ke zaman Kerajaan Nebukadnezar. Kita bukan hal yang harus kita hebatkan. Makanya saya nggak pernah bangga diri saya. Ada beberapa orang yang ngucapin selamat itu, selamat ya kok giginya udah jadi PDP, selamat ya. Kata saya apa? Enggak. Saya jadi PDP, jadi pengusaha bukan sesuatu hal yang saya banggakan, kata saya.
Saya bangga kalau diri kita menjadi anak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita menjadi rajin, kita menjadi teladan bagi sesama kita. Kita menjadi orang yang paling rendah hati di gereja. Kita menjadi orang yang bisa memberikan sukacita bagi sesama kita. Itu kata saya itu lebih luar biasa. Makanya saya sangat tidak keren. Saya tidak bangga diri saya menjadi PDP, diri saya menjadi pengusaha, enggak. Makanya saya nggak pernah posting bahwa saya udah jadi PDP, saya nggak pernah posting bahwa saya menjadi pengusaha, saya nggak pernah posting karena saya nggak bangga dengan itu. Saya bangga dengan firman yang udah saya lakukan, yang menjadi dampak bagi sesama. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yuk kita sama-sama merendahkan diri kita, Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Next. Yang kedua, kesadaran bahwa Tuhan berdiam di dalam kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kita harus sadar, bukan diri kita yang tinggal di dalam diri kita, tapi Tuhan pun tinggal di dalam diri kita. Ada orang bilang, Koki, kalau kita udah percaya Tuhan, apakah kita keselamatan kita bisa hilang? Tidak, keselamatan kita selama kita udah percaya dengan Tuhan tidak hilang. Kita yang keluar dari keselamatan itu. Gelas yang berupa keselamatan yang sudah kita ucapkan, kita percaya dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, itu nggak akan hilang. Kita yang cabut dari situ. Kita yang keluar, keselamatan tetap ada selama kita balik sama Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan itu berdiam di dalam diri kita ya Bapak Ibu ya. Di Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa lainnya itu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi pengharapan tertinggi kita selalu terhadap Kristus Bapak Ibu. Kalau ujungnya kita selalu Kristus, selalu salib, ya kita akan mengerti bahwa hidup kita itu akan penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada dengan konflik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau sering konflik hinggap di dalam pikiran kita dan di hati kita, jangan-jangan Kristusnya kita udah sisihkan. Tapi ego kita di hati kita yang berkuasa di dalam diri kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang sering marah-marah terus, hal-hal tidak baik sering menimpa kita, atau bukan tidak baik, maksudnya hal-hal yang menjengkelkan sering menimpa kita dan kita sering marah-marah terus, kita hati-hati. Kita tempatkan Yesus gak di hati kita, atau malah kita tempatkan ego di hati kita. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita harus sadar ya Bapak Ibu yang tadi udah dikasih tahu ilustrasinya, bahwa kita harus sering cek di hati dan pikiran kita, Tuhan ada nggak nih di dalam diri kita? Tuhan ada nggak di dalam diri kita? Kalau kita sedang malas Bapak Ibu jangan salah loh, itu ego lagi menguasai pikiran kita Bapak Ibu. Karena pada dasarnya kita tuh harusnya rajin. Amin ya. Kita lihat Yesus deh. 3,5 tahun perjalanannya, penginjilannya rajin. Pindah satu kota pindah ke kota yang lainnya. Pagi-pagi buta dia berdoa. Malam hari dia berdoa. Menyembuhkan orang. Melakukan pengajaran sana sini. Murid-muridnya siap menjadi martir. Berarti secara langsung hidup Yesus kan pasti berdampak banget tuh. Bukan hanya khotbahnya yang berdampak, tapi hidupnya kesehariannya pun pasti berdampak. Pasti ada buahnya di situ. Jadi, yuk kita sadar bahwa Yesus sudah ada di dalam tubuh kita. Next. Hidup kudus sebagai ibadah yang sejati. Di Roma 12 ayat 1, pemuji pemusik boleh silakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, Bapak Ibu.
siap menjadi identitas baru bagi Tuhan? Ya, anak muda siap mengejar tujuan hidupnya. Hal-hal yang membebani pikiran kita itu ego kita, overthinking kita. Jadi kalau kita udah mengerti Tuhan, salib itu bukan lambang penderitaan aja bagi kita, tapi apa? Kemenangan bagi kita. Kita harus sadar Sang pemberi berkat bagi kita sudah berkorban sampai segitunya bagi kita, sampai mati di kayu salib. Nah, kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita harus mengerti bahwa hidup kita harus maksimal. Ya anak muda ya, harus maksimal, amin. Ubah diri kita yang insecure, ubah, amin. Merasa diri kurang cantik, enggak, kamu cantik. Merasa diri kurang berharga, enggak, kamu bernilai, amin. Anak muda cowok juga di sini yang merasa rendah diri, tolong tinggi hati, jangan, percaya diri. Kita anak Tuhan yang merasa kita gak punya skill, kemampuan di dalam bekerja, banyak belajar. Ilmu pengetahuan yang baik dan benar pun itu firman Tuhan. Saya percaya Alkitab itu sumber kita. Kalau kita udah ngerti, hafal dan kita mau melakukan itu, kita sering diskusi firman Tuhan dengan sesama kita, percaya gak? Kita akan mempunyai identitas yang baru. Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan lagu pujian penyembahan di rumahnya, yuk lo bahas sekarang. Jangan lagu galau mulu. Di mobilnya, di rumahnya jangan lagu galau mulu. Ubah lagu sukacita, amin. Ubah, jangan TikTok mulu. Ya kalau TikToknya dengerin khotbah boleh. Tapi kalau TikToknya dengerin gibah-gibah buat apa? Saya seneng yang lucu-lucu, boleh 10% aja. Hidup itu bukan komedi. Hidup itu keseriusan kita mengejar kekudusan bersama Tuhan, amin. Ubah. Selama ini pergaulan kita yang tidak membuat kita kudus, ubah, rubah. Tanya istri saya berapa kali lingkungan saya ubah. Saya bisa, saya siap gak punya teman, gak apa-apa. Asal Yesus bersama saya, amin. Tapi koking, saya punya teman, tapi saya tetap bete. Berarti Yesus belum ada di diri kamu. Kenapa? Karena kalau Yesus ada di dalam diri kamu, biarpun kamu sendiri, kamu ceria, amin. Kamu suka cita. Jadi kalau kamu marah-marah mulu, jealous mulu, iri hati mulu, nggak ada Kristus di hati kamu itu. Masih ada ego di hati kamu.